Inilah alasan Anda tak bisa lagi merakit PC sendiri dalam waktu dekat. Bagi banyak orang, menyesuaikan pengalaman komputasi adalah bentuk kemandirian modern, mirip dengan membangun rumah sendiri bagi generasi boomer. Jika Anda butuh mesin berperforma tinggi untuk gaming atau rendering video, menginvestasikan waktu, pengetahuan, dan uang untuk merakit perangkat keras sendiri dari awal seringkali menjadi pilihan terbaik. Bahkan jika akhirnya Anda harus mengeluarkan biaya hingga $4.000 dan kecerdasan buatan generatif akan segera mengambilnya dari Anda, benar sekali, teknologi yang sama yang menghasilkan nilai bagi pemegang saham secara gila-gilaan, ini akan segera mengancam impian Anda untuk merakit PC. Penyebaran luas di industri AI baru memicu apa yang disebut ekonom sebagai kejutan permintaan. Inilah saat lonjakan permintaan secara tiba-tiba untuk sejumlah besar komponen berbeda yang sebelumnya hanya untuk segmen tertentu telah menyebabkan harga melonjak secara dramatis. Dan efek berantainya sangat besar. Jika Anda ingin merakit PC sendiri, terutama PC gaming kelas atas, pasti pernah mendengar soal kartu grafis. Dikenal secara lebih luas sebagai unit pemrosesan grafis atau GPU, perangkat ini benar-benar melakukan apa yang Anda pikirkan, memungkinkan PC Anda memproses grafis, yaitu merender animasi, video, gambar, pemodelan 3D, semuanya. Semakin bagus GPU, semakin mulus pengalaman visual di PC baru Anda. Masalahnya, pusat data AI generatif juga membutuhkan GPU tersebut, dan mereka punya jauh lebih banyak uang dibandingkan Anda. Permintaan AI akan GPU diprediksi menaikkan harga 15-20% kenaikan yang cukup drastis. Namun, dengan perang AI yang tampaknya tidak akan melambat, proyeksi tersebut sebenarnya cukup optimis. GeForce RTX 5070 Ti dari Nvidia dirilis dengan harga standar $749. Sekarang harganya dijual hampir $1.000. Perusahaan AI mendorong permintaan tinggi hingga rantai pasokan PC kewalahan. Investigasi PC MEG juga menemukan lonjakan harga RTX 5080. Awalnya dijual seharga $9,99 dan sekarang kadang-kadang harganya bisa setinggi $1.700 yang bikin melongo. Inilah harga-harga mahal yang harus kamu bayar jika kamu berhasil menemukannya. Daftar tunggu didominasi perusahaan AI karena suntikan dana investor terus mengalir tanpa melambat. Prediksi paling optimis dari Micron adalah bahwa kelangkaan komponen vital saat ini tidak akan mereda setidaknya selama 2 tahun ke depan. Dan itu pun hanya berdasarkan kondisi saat ini. Micron kurang populer dan mengurangi bisnis konsumen demi fokus penjualan AI. Dan bahkan di sana, pesanan sudah begitu menumpuk sehingga perusahaan sudah menyatakan diri mereka habis terjual untuk tahun 2026. Samsung dan SK Hynix merupakan 2 dari 3 produsen komponen komputer terbesar. Dan mereka menjadikan memori bandwidth tinggi, jenis yang paling cocok untuk pusat data AI, sebagai fokus utama produksi mereka. Ngomong soal memori, GPU baru permulaannya. Inilah yang disebut RAMpocalypse, yaitu Random Access Memory. Ini adalah dasar komputasi modern karena dapat menyimpan data saat digunakan. Bayangkan saja seperti memori jangka pendek di otakmu, kamu bisa mengambil informasi penting tanpa harus masuk ke penyimpanan yang lebih dalam. Inilah alasan video ini berjalan di komputermu meski membuka tab lain. Intinya, memori sangat penting dan pusat data AI memerlukan banyak memori. Hal ini telah berkontribusi pada krisis memori yang sedang berlangsung, yang dimulai pada tahun 2024 dan masih terus berlanjut hingga awal tahun 2026. Ini masalah besar bagi perakit PC, karena komputer masih bisa berjalan tanpa GPU diskrit, tapi RAM sangat penting. Dan ironi yang kejam adalah, RAM sebenarnya dulunya merupakan salah satu komponen termurah saat merakit PC custom. RAM hanya menyumbang 10% biaya di pertengahan 2025, namun kini harganya naik lebih dari 2 kali lipat.
Steve Mason adalah manajer umum CyberPower PC, perusahaan yang membuat PC custom. Bisnis seperti miliknya adalah titik awal untuk melihat seberapa parah AI telah merusak rantai pasokan dan bagaimana biaya-biaya tersebut langsung dibebankan kepada konsumen biasa. Menurutnya, biaya yang ditawarkan kini sekitar 500% lebih tinggi dari beberapa bulan lalu. Caltrives dan bisnis PC customnya, Falcon Northwest, juga merasakan tekanan dengan beberapa model kelas atas naik dari $5.800 jadi $7.000. Dia berkata tentang semua ini bukan gelembung yang didorong oleh konsumen. Tidak ada yang mengharapkan ini menjadi lonjakan singkat yang akan segera berakhir. Seperti halnya ekonomi, kita masuk ke dunia efek domino dan reaksi kimia cepat. Permintaan komponen AI yang meningkat menaikkan harga di pasar konsumen. Penjualan yang menurun, penjualan AI yang tinggi, dikombinasikan dengan pasar konsumen yang lesu, membuat perusahaan seperti Micron dan Nvidia percaya bahwa masa depan ada di AI. Akibatnya, mereka mengurangi fokus pada konsumen, menurunkan pasokan, dan menaikkan harga bagi para perakit PC biasa. Hanya ada satu pemenang. Perusahaan produsen chip memori sangat menyukai situasi ini. Menurut International Data Corporation, pendapatan industri chip diperkirakan naik 28%, menghasilkan tambahan keuntungan hingga $1 triliun. Ahli awalnya memperkirakan angka ini baru tercapai 2030, tapi kini sudah terwujud 4 tahun lebih cepat. Dengan meningkatnya permintaan chip pemrosesan dan memori, harga chip memori flash NAND untuk penyimpanan jangka panjang juga melonjak. Lebih lanjut tentang kekacauan itu nanti. TrendForce, konsultan Taiwan, menyebut permintaan chip memori melebihi pasokan lebih dari 10%, dampaknya lebih besar dari yang terlihat. AI secara khusus meningkatkan permintaan besar untuk Dynamic Random Access Memory. TrendForce memprediksi harga Dynamic Random Access Memory 40% di kuartal berikutnya. Tapi mengapa AI butuh banyak memori? Pertanyaan itu patut diajukan saat mencoba memahami kegilaan ini. Model AI generatif dilatih dengan banyak data yang harus selalu disimpan dan diakses. Tanpa memori, sistem ini tidak bisa berfungsi. Sanchit Virgoja, Chief Executive Officer Greyhound Research, mengatakan AI telah mengubah sifat permintaan. Pelatihan dan inferensi butuh memori besar, bandwidth tinggi, dan dekat dengan komputasi. Mengurangi ini akan menurunkan kinerja. Masalah pasokan akan makin besar seiring pertumbuhan industri AI karena model yang makin kompleks memerlukan kumpulan data yang semakin besar dan rumit. Tekanan pada pasokan memori meningkat dan kini sangat menyulitkan industri AI yang menghadapi apa yang disebut para ahli sebagai tembok memori. Inilah akibat kinerja melebihi kapasitas dan kecepatan memori. Perusahaan chip diperkirakan fokus mengembangkan chip baru untuk memenuhi permintaan AI, sehingga sumber daya untuk produk konsumen akan terserap. Beberapa perkiraan menyebutkan sekitar 40% dari produksi RAM dunia didedikasikan untuk satu proyek AI dari satu perusahaan saja, yaitu proyek OpenAI Stargate. Mereka akan investasi $500 miliar untuk infrastruktur AI di Amerika Serikat dan akan butuh lebih banyak memori jika proyek ini berjalan. Lifehacker melakukan penelitian lebih mendalam tentang harga RAM dan hasilnya sangat mengejutkan. G-Skill Trident Z5 Double Data Rate 532 GB naik dari $110 Amerika Agustus jadi $360 Amerika Desember. 64 GB naik dari $170 ke $640. Repejos V 16 GB dari $46 ke $105. Itu baru Desember 2025, sekarang harganya makin parah. Sekarang sangat beruntung jika menemukan RAM di bawah $100, apalagi setelah GPU dan RAM jadi mimpi buruk yang tak terjangkau. Ledakan AI berikutnya kemungkinan membuat SSD jadi sangat mahal bagi orang biasa. Memori dan penyimpanan adalah dua hal berbeda dalam komputer.
RAM, yang telah kita bahas di banyak video, adalah memori aktif yang hanya digunakan saat komputer menyala. SSD terlibat dalam penyimpanan, yang mempertahankan data bahkan tanpa daya atau ketika dilepas dari komputer. RAM laptop umumnya berkapasitas 4, 6, atau 8 GB, sedangkan SSD biasanya sekitar 500 GB. Sekarang, bayangkan sistem AI yang terus-menerus melahap data. Mereka membutuhkan drive demi drive untuk menyimpan semuanya, dan disitulah terjadi lonjakan permintaan. Harga SSD juga ikut naik. Ambil contoh Lex RNM 790. SSD harganya $66 pada Oktober 2025, $118 sebulan. Kemudian lalu turun menjadi $50. Ini masih termasuk inflasi SSD yang belum tinggi. Ketika kamu melihat beberapa SSD dengan kapasitas penyimpanan yang lebih tinggi, kamu akan mendapatkan gambaran suram tentang betapa mahalnya komponen PC di masa depan. Western Digital Black Serial Number 850X SSD 4 TB dibanderol lebih dari $1.000 di Best Buy. Jika kamu bahkan bisa menemukannya, kamu akan mendapatkan harga sedikit lebih baik di Newegg, tapi tetap saja harganya di atas 500. Pusat data AI menginginkan peralatan ini, dan jika mereka mendapatkannya, berarti kamu tidak akan mendapatkannya. Saat ini ada hampir 9.000 pusat data AI di dunia, dan para ahli memperkirakan jumlahnya akan 3 kali lipat pada 2030. Itu sebabnya semua perangkat keras hilang. Ironisnya, sekitar 80% pusat data dibangun di lokasi yang terlalu panas atau dingin untuk perangkat keras mereka beroperasi dengan baik. Pusat data beroperasi pada suhu optimal 64-80 derajat Fahrenheit. Dari 8.800 pusat data yang beroperasi, 7.000 dibangun di luar zona Goldilocks. Artinya, mereka belum menggunakan teknologi secara maksimal untuk mendukung pengalaman gaming Anda. Jadi, apa tujuannya? Saat miliarder menguasai pasar PC dan gamer tersingkir, satu-satunya pilihan adalah beralih ke cloud. Walau laporan Jeff Bezos tentang masa depan di cloud agak dilebih-lebihkan, tampaknya komputasi pribadi tetap akan beralih ke pusat data. Seiring dunia menjadi semakin digital, para penyedia layanan akan mendapatkan kendali yang semakin besar atas segala hal yang kita lakukan. Kita tidak akan beli memori, hanya sewa. Jadi kalau mereka mau cabut atau naikkan harga, kita tak bisa berbuat banyak. Hanya ada 2 cara masuk akal untuk keluar, salah satunya regulasi pemerintah terhadap industri AI. Jujur saja, politisi jarang membatasi pihak yang mendanai kampanye mereka. Alternatifnya, gelembung AI benar-benar pecah. Jika itu terjadi, ekonomi Amerika bisa runtuh karena beberapa taruhan sempit. Sekarang, cek alasan utama harga RAM naik drastis atau cukup tonton ini.